Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Salsabila Putri Pramudita dari kelas IF 7B dengan NIM D1119111006. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek UAS saya mengenai tata kelola teknologi informasi, yaitu dari perusahaan ekspedisi JNE. Langsung saja kita play. Yang pertama di sini ada perkenalan dari saya dengan judul yang sudah ada, yaitu UAS Project secara sistem. Lalu untuk slide berikutnya di sini ada profil perusahaan. Yang pertama ada sejarah perusahaan. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 26 November tahun 1990. PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE memulai kegiatan usahanya yang terpusat pada penanganan kegiatan pengabaian atau impor kiriman barang atau dokumen serta pengantarannya dari luar negeri ke Indonesia. Lalu di sini terdapat visi dan misi dari perusahaan ini. Yang pertama ada visi, yaitu untuk mengetahui perusahaan rantai pasok global terdepan di dunia. Lalu adanya sukses hanya dapat dicapai melalui kerjasama usaha integral dalam perkembangan, mendorong proses belajar dan berubah menuju pertumbuhan, kesempurnaan, dan pencapaian keuntungan. Selain itu ada misi, di mana ini terdapat dua, yaitu untuk memberi pengalaman terbaik kepada pelanggan secara konsisten, melayani segenap lapisan masyarakat Indonesia baik perumahan maupun perkantoran dan industri melalui jaringan layanan pengiriman ekspres. Selanjutnya ada tujuan utama dari JNE sendiri, yaitu menjadi perusahaan rantai pasok global terdepan di dunia, memberikan jasa yang dapat diandalkan masyarakat di dalam kategori ekspedisi. Lalu untuk sasarannya sendiri, yaitu pengiriman barang masyarakat dari segala kalangan dengan kebutuhan pengiriman barang. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi. Yang pertama yaitu ada Presiden Director. Tugas dan tanggung jawab dari Presiden Director adalah mengamankan harta perusahaan dengan cara memberikan nasihat atau petunjuk kepada manajemen agar efisiensi kerja dapat tercapai. Lalu mengangkat dan memberhentikan setiap manajer, departemen, dan kepala bagian. Selanjutnya ada Executive Director. Tugas dan tanggung jawab dari Executive Director adalah mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada Finance and Administration Director, Sales Marketing, dan Operation Director. Selanjutnya ada Sekretari. Tugas dan tanggung jawab dari Sekretari adalah membuat notulen pada saat rapat diadakan dan mengarsipkan surat-surat atau dokumen-dokumen yang dianggap penting. Selanjutnya ada Finance dan Administration Director. Tugas dan tanggung jawab dari Finance and Administration Director adalah memimpin dan mengkoordinir seluruh aktivitas keuangan perusahaan. Lalu ada HRD Senior Manager. Tugas dan tanggung jawabnya antara lain melakukan pencarian dan perekrutan karyawan, menyeleksi dan menetapkan kerja karyawan, menangani hal-hal yang berhubungan dengan pemecatan atau pemberhentian karyawan. Lalu ada Sales dan Marketing Director. Tugas dan tanggung jawabnya antara lain mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada Customer Service Senior Manager, Sales Senior Manager, dan Marketing Senior Manager. Selanjutnya ada Marketing Senior Manager. Tugas dan tanggung jawab dari Marketing Senior Manager adalah melakukan analisa dan evaluasi atas produk, jasa, serta tarif dan memberikan usulan pengembangannya. Yang ke-8 adalah Operation Director. Tugas dan tanggung jawab dari Operation Director adalah memimpin, mengkoordinir, dan mengawasi kegiatan yang dibebankan kepada Operation Senior Manager dan Cargo Senior Manager yang kegiatannya sehari-hari bersifat operasional. Yang ke-9 atau yang terakhir yaitu Operation Senior Manager. Tugas dan tanggung jawab dari Operation Senior Manager adalah mengkoordinir dan memecahkan masalah-masalah yang timbul di dalam divisi operasional. Selanjutnya di sini ada sosial media.
sosial media dari JNE sendiri itu terdapat beberapa. Salah satunya ada website dengan situs www.jne.co.id, lalu Instagram dengan username @jne_id, dengan Twitter @jne_id juga sama. Lalu ada Facebook namanya JNE, dan YouTube juga JNE. Nah, untuk kondisi TI saat ini, aktivitas bisnis di bidang logistik dan pengiriman barang selama era pandemi COVID-19 mengalami pergeseran. Kondisi ini mengikuti shifting yang dialami konsumen dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Pelayanan kepada konsumen juga semakin mudah melalui kehadiran berbagai aplikasi, terlebih banyak perusahaan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan konsumen. Salah satunya yaitu JNE. CEO JNE sendiri mengatakan sebagai perusahaan logistik, pihaknya memberikan layanan yang responsif dan pemanfaatan teknologi informasi yang maksimal. Lalu, apa sih kondisi teknologi informasi yang diharapkan? Nah, kondisi teknologi informasi yang diharapkan pada saat ini berdasarkan ISO IEC 17799 yang bertujuan memperkuat 3 elemen dasar keamanan informasi, yaitu confidentiality atau memastikan bahwa informasi hanya didapatkan oleh yang berhak saja. Sebagai perusahaan yang menyediakan jasa pengiriman, keamanan pengiriman menjadi tanggung jawab tersebut, karena bisa saja ada orang yang tidak bekerja dengan jujur. Maka dari itu, perusahaan penyedia jasa pengiriman harus dipastikan aman dan konsumen pengiriman mengirim paket kepada konsumen penerima. Nomor resi menjadi hal yang harus diperhatikan. Hanya konsumen pengirim dan penerima saja yang memilikinya, agar bisa dilacak ketika ada masalah atau kendala tertentu. Karena informasi seperti itu harusnya sudah aman dan hanya bisa diakses oleh yang mempunyai hak saja dan admin yang bersangkutan. Lalu yang kedua ada integrity, yaitu menjaga akurasi dan selesainya informasi dan metode pemrosesan, yang dimana terkadang ada saja kendala saat pelacakan barang menggunakan nomor resi. Pelacakan tersebut sudah di lokasi A yang seharusnya sampai kepada tangan konsumen selang 1-2 hari, tetapi karena ada kesalahan dari pihak jasa, pengirimannya menjadi sampai kepada tangan konsumen yaitu selang 5-6 hari. Maka dari itu, untuk kendala seperti ini seharusnya bisa diberitahukan kepada konsumen, penerima dan pengirim agar informasi yang disampaikan kepada konsumen tersebut akurat. Ditingkatkannya customer service karena saat konsumen ingin memakai jasa pengiriman, membanding-bandingkan terlebih dahulu mana yang terbaik dan aman. Maka dari itu, customer service pihak jasa pengiriman ini harus memberi informasi yang sesuai dan relevan kepada konsumen. Nah, selanjutnya yang terakhir atau yang ketiga ini adalah availability. Memastikan bahwa user yang terotorisasi mendapatkan akses kepada informasi dan aset yang terhubung dengannya. Ketika memerlukan nomor resi untuk melacak paket, seharusnya hanya diberitahukan kepada konsumen dan admin yang bersangkutan saja yang memilikinya. Ini menjadi hal yang harus diperhatikan karena bersangkutan dengan kepercayaan konsumen agar menjadi perusahaan penyedia jasa pengiriman terbaik di Asia. Nah, untuk analisis SWOT-nya tersendiri di sini saya sudah membagi-baginya. Ada strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, threat atau ancaman. Untuk yang strength sendiri ada beberapa, yaitu hemat, aman, pasti cepat, mudah lacak, sumber daya manusia, penjemputan, kemudahan, dan pembayaran. Lalu di sini ada weakness. JNE sendiri termasuk pelayanan customer service-nya dinilai kurang ramah, sehingga membuat customer segan untuk komplain atau berpendapat. Lalu di sini ada opportunity atau peluang. Peluangnya itu kemajuan teknologi memperluas jaringan pelayanan pada JNE. Yang terakhir ini ada threat atau ancaman. Banyaknya perusahaan penyedia ekspedisi atau kurir
yang juga menyediakan jasa pengiriman barang atau paket baik di dalam maupun luar negeri. Nah, selanjutnya di sini ada strategi layanan TI. Kunci permasalahannya ada 3, yaitu membuat inovasi baru untuk customer, kurang ramahnya customer service, banyak ekspedisi baru yang bermunculan. Nah, actionnya bagaimana? Yaitu JNE pun setelah membangun mega hub yang menyediakan fulfillment atau friendly logistik, memberikan layanan COD, serta menyediakan pembayaran digital dan juga berkembangnya aplikasi MyJNE. Nah, lalu di sini yang kedua ada customer service yang harus lebih tanggap, juga lebih ramah tepatnya kepada customer. Dan selanjutnya yang terakhir memberikan service tambahan dan inovasi agar tidak tersingkir oleh kompetitor. Nah, kesimpulan yang dapat yang didapatkan dari penjelasan tadi atau uraian tadi yaitu perusahaan ekspedisi JNE ini sudah cukup baik dalam mengelola teknologi informasi dan mengenai modal tata kelola TI yang digunakan pun cocok untuk perusahaan ekspedisi seperti JNE ini. Dan karena ini merupakan salah satu ekspedisi yang bisa mencakup luar negeri, maka harus siap dengan ekspedisi-ekspedisi lain seperti DHL yang mungkin notabene-nya lebih luas jangkauannya serta lebih aman tentunya, dan jasa kurir lainnya yang mungkin pelayanannya lebih baik dari JNE itu sendiri. Nah, yang terakhir nih ada serta untuk meningkatkan lagi layanan dan agar dapat bersaing dengan kompetitor. Perusahaan ini juga harus bisa mengeluarkan fitur-fitur terbaru dan memperbanyak promosi dan meminimalisir segala hal yang akan menyebabkan konsumen lari dari ekspedisi JNE ke ekspedisi lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.